Halo Soul Seekers, how are you today? Aku harap semua kalian dalam keadaan sehat. Walaupun aku kurang sehat, tetapi semua itu harus berlangsung karena situasi kondisi udara karena akibat cuaca El Nino sehingga berdampak kepada Indonesia. Dan aku barusan saja sembuh dari influenza, tetapi aku berharap ini tidak mengganggu kestabilan tayangan ini. Oke? Soul Seeker, Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dipastikan murid Yesus atau Yohanes adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus. I think he is a very special person. Tetapi di sisi lain Yohanes ternyata memiliki kelemahan rohani dalam dirinya, dan ini menjadi dosa yang serius. Kamu pasti akan kaget ternyata di dalam penulisan Kitab Wahyu, sebuah kitab berisi tentang nubuatan, ada dosa terselip di sana. Dan ini sangat berbahaya. Banyak di antara pembaca Alkitab yang tidak menyadari atau ora weruh, orang gagas, terselamur dengan dosa yang dilakukan oleh Rasul Yohanes secara tidak sadar. Makanya kita harus sadar, melek mata, gunakan akal rohanimu. Amin, amin. Itu yang terpenting. Aku menjumpai di mana para penulis Alkitab tidak pernah menunjukkan secara eksplisit, secara tersurat tulisannya untuk menggambarkan orang-orang kudus yang menjadi orang-orang superhero. Walaupun perbuatannya incredible, extraordinary, tetapi aku tidak mendapatinya mereka menjadi orang-orang superhero. Karena semua hanya dan untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Pada perikop ini aku ingin menunjukkan apa yang dilakukan Yohanes tanpa sadar dalam perjumpaan di alam roh, dalam alam rohani. Dan situasi seperti ini hanya bisa dinilai secara rohani. Paulus pernah katakan dalam kitabnya, tetapi manusia duniawi, orang yang duniawi, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi orang-orang duniawi tidak akan bisa menerima yang berasal dari roh Allah, karena baginya merupakan kebodohan saja. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi apa yang akan aku utarakan ini, situasi Yohanes ini di Pulau Patmos adalah situasi di dalam alam roh. Jadi ini sulit aku ceritakan kepada orang yang belum mengerti secara rohani, secara alam roh. Paham ya, Soul Seeker? Apa yang terjadi terhadap Yohanes dalam penulisan Kitab Wahyu pada saat dia ada di dalam suasana rohani. Hal ini akan sulit dijelaskan jika kamu bukan tipe orang-orang yang suka berdoa, betul? Yang belum mengalami kehadiran Roh Tuhan pada ibadah doamu secara pribadi. Memang ada sebuah kesulitan bagaimana aku dapat menceritakan suasana dalam alam roh. Tetapi sebenarnya aku sangat beruntung menjadi orang Indonesia, orang Timur, yang sebenarnya mau tidak mau, kita ini orang yang sangat paham tentang dunia roh, tentang dunia kebatinan. Karena kita orang Timur lebih kuat kebatinannya. Kalau orang Barat lebih kuat ideologinya. Kalau kita orang Timur lebih kuat kebatinannya, rohnya. Oh my God! Ini bukan tentang indigo. Sebagai orang Kristen kita harus jeli dalam menanggapi seputar dunia indigo. Masih banyak di kalangan orang Kristen yang menganggap bahwa kemampuan indigo supranatural itu lahir dari anugerah yang maha kuasa. Tanggapan seperti itu salah besar menurut Alkitab. Di bumi ini tidak ada seorang pun yang diberikan anugerah melihat dunia gaib sesuka hati setiap saat.
Tuhan akan menunjukkan suatu penglihatan gaib pada saat atau keadaan tertentu kepada manusia yang dipilihnya. Amin. Yang dipilihnya. Dan itu juga termasuk yang Tuhan kehendaki. Pada kitab Sakaria 3 ayat 1-2, Tuhan memberikan suatu penglihatan kepada Sakaria, kepada Nabi Sakaria, yang mana selain melihat Yosua, ia melihat Tuhan, dan iblis juga terlihat oleh Sakaria. Jadi Alkitab tidak membenarkan indigo. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, bukanlah seorang indigo jika ia bisa melihat kehidupan seseorang dari sisi gelapnya. Soul Seeker, aku mengalami sendiri di dalam pelayananku terhadap jemaat. Aku bisa tahu apa yang terjadi dari sisi gelap seseorang, terutama jemaat. Tetapi hal ini tidak menjadi patokan pelayananku. Semua itu karena Tuhan menunjukkan pada saat-saat tertentu saja, dan tidak bisa digunakan setiap saat. Paham ya? Aku tidak akan membicarakan apa yang aku alami, tetapi aku mengalami bahwa aku bisa melihat sisi gelap orang. Aku bisa tahu apa yang terjadi dalam diri orang. Tetapi itu tidak bisa digunakan setiap saat. Dan apa yang terjadi pada Rasul Yohanes dalam penulisan kitab Wahyu ini tidak dapat dipahami sebab hanya dapat dinilai secara rohani. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh Tuhan, bukan roh manusia, mempunyai roh Tuhan dalam hidupnya. Karena Kristus naik ke surga, ia memberikan janjinya memberikan roh. Dan orang yang mempunyai roh, jadi memang ada yang tidak mempunyai, tapi ada yang mempunyai. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, bukan kepintaran dunia, bukan kepintaran manusia, tetapi oleh roh. Paham ya? Jadi hal-hal yang rohani bisa dimengerti orang yang memiliki roh dan dijelaskan oleh roh. Dan inilah peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Wahyu 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembah. Ini kejadian apa, Soul Seeker? Ini kejadian apa yang terjadi pada Yohanes? Apa yang salah? Di situ dituliskan, Yohanes tersungkur di depan kaki malaikat. Yohanes jatuh dalam sense of idolatry, sebuah pemujaan yang bisa disamakan dengan pemujaan berhala, karena dia tidak menyembah Allah tetapi menyembah malaikat. What the hell? Oh my God, no way. Dosa yang diungkapkan dalam kitab Wahyu adalah idolatry. Pada bagian ini Yohanes tidak menyadari tindakannya sendiri, yang seolah-olah ia lakukan itu benar karena ia memiliki kerendahan hati, karena ia ingin mengagumkan utusan Tuhan, karena dia ingin menghormatinya, menyambut utusan Tuhan. Tapi di sini ia melakukan sins of idolatry, sebuah dosa penyembahan. Sekalipun malaikat adalah makhluk surgawi yang tak bisa mati, namun tidak berarti ia boleh disembah. Tuhan melarang manusia menyembah malaikat. Pada zaman Alkitab memang ada orang-orang sesat yang beribadah kepada malaikat dan menyembahnya, karena ia rasa lebih dekat dengan malaikat. Ia rasa bahwa malaikat utusan Tuhan. Ia rasa bahwa malaikat bisa melaksanakan apa yang menjadi permintaan kepada Tuhan. Maka banyak orang pada zaman Alkitab menyembah kepada malaikat. Dan hal ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan tegas memperingatkan jemaat di Kolose tentang dosa menyembah malaikat. Soul Seeker,
Sebenarnya ketika Yohanes hendak menyembah seorang malaikat, malaikat tersebut melarang Yohanes karena dia pun sadar ia hanya seorang hamba, sama seperti Yohanes. Sebaliknya, malaikat tersebut menyuruh Yohanes untuk menyembah Allah. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 8-9. Bagaimana runtutan kejadian ini bisa-bisanya Yohanes tidak sadar dan melakukan tindakan idolatry, sebuah penyembahan yang salah. Saudara, aku ingin memberikan sebuah contoh yang aku alami sendiri, supaya ini lebih dapat dipahami di dalam suasana alam roh, di mana ayahku ketika meninggal dunia, dan pada saat itu aku berada dalam langkah-langkah pertobatan. Aku sering berdoa sendiri, dan biasanya bayangan kehilangan ayah itu lebih mendominasi pikiranku saat aku berdoa. Dan hal ini menjadi kebiasaan dalam doaku pribadi. Aku bisa lepas, bisa lega berdoa karena bisa menangis begitu rupa karena mengingat ayahku. Ini terjadi puluhan tahun, saudara. Hingga suatu hari aku disadarkan oleh Tuhan bahwa aku terjebak dalam idolatry. Aku berdoa menghampiri Tuhan, tetapi yang kuingat hanya wajah ayahku. Aku bisa menangis di dalam doa sambil berkata-kata dengan Tuhan, tetapi selalu yang kupandang, yang selalu kuingat adalah ayahku. Ini aku melakukan dosa idolatry. Sebenarnya hal ini sama yang terjadi dalam pelayanan mimbar pendeta. Ada apa? Bermula dari pengakuan pendeta, di mana ia masih saja menyembunyikan dosa yang ia lakukan, dan jemaat tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di balik khotbahnya yang berapi-api itu, khotbah yang menemplak hati manusia, khotbah yang menegur tentang perbuatan dosa. Bahkan ia memimpin di dalam doa yang penuh dengan tangisan, yang menusuk hati dengan kalimat-kalimat pertobatan untuk mengakui. Banyak jemaat yang saat itu maju ke depan, mereka menangis, mereka terharu, mereka disadarkan akan dosa, dan mereka mendengar tawaran untuk didoakan. Tetapi sebenarnya saudara, dengan khotbah yang berapi-api, jemaat tidak tahu bahwa sesungguhnya pendeta itu masih menyembunyikan dosa, masih ia perbuat dosa itu. Sebenarnya kalau kita analisa, makanya ia sangat menjiwai seluk-beluk tentang dosa. Bahkan ia memberikan ajakan untuk jemaat maju ke depan untuk didoakan. Ini yang terjadi, sebuah pengakuan pendeta terhadap saya, bahwa ia masih menyembunyikan dosa dan tidak ada orang tahu. Soul seeker, kalau seorang pendeta merasa sudah lulus banyak ujian dalam kehidupannya, ia sudah terkenal, bahkan ia pandai memainkan peran, ia sudah bisa overcome dalam segala sesuatu, ia sulit untuk bertobat ketika ia menyimpan sebuah dosa. Bagaimana jika seorang pendeta pelit, lalu ia berkhotbah tentang kemurahan hati, generosity? Saudara paham apa yang akan dikhotbahkan? Khotbah opo? Pasti waton jeplak. Dia pasti hanya bisa ngomong, tetapi dia sementara dirinya seorang yang pelit, dirinya seorang yang tidak murah hati. Bagaimana dia bisa berkhotbah? Sebuah contoh lain lagi, soul seeker, dari Martin Luther yang mengatakan, "Thus I cannot and will not recant, because acting against one's conscience is neither safe nor sound. Here I stand, I can do no other. God help me." Apa maksudnya? Saya tidak bisa dan tidak akan menarik kembali karena bertindak melawan hati nurani saya. Seseorang tidak aman dan tidak sehat. Di sini aku berdiri. Saya tidak melakukan yang lain selain Tuhan tolong saya. Mengerti bahwa Martin Luther, ia mengucapkan seolah-olah dirinya kuat, tak terbantahkan. Here I stand. Dan perkataan dari Martin Luther ini ternyata ia tetap saja bukan here I stand di dalam situasi yang sulit, tetapi ia mengakui bahwa dirinya penuh ketakutan, kekhawatiran, dan ia mengatakan, God help me. Artinya dia tetap membutuhkan Tuhan. Sebenarnya ini sama dengan kamu yang mengatakan kamu mampu
dan harus mampu. Here I stand, padahal kamu tidak mampu. Sebuah pandangan ultra maskulin, di mana istilah yang menunjukkan seseorang dengan keberanian, kemandirian, ketegasan. Ini maskulin. Istilah yang menunjukkan seseorang dengan keberanian, kemandirian, dan ketegasan. Karena orang berpandangan jika ia berlutut pada Tuhan, hal itu menunjukkan orang itu tidak mampu dan putus asa. Itu tidak keren. Orang lebih memilih here I stand. Di sisi ini, Rasul Yohanes jatuh dalam dosa yang tidak tampak, yang tidak diketahui oleh dirinya, sebuah integritas invisibly, atau sebuah integritas yang tanpa terlihat. Karena ia dalam suasana berdoa, ia dalam suasana roh, dan itu tidak sadari di dalam worship atmosfernya, di mana ia berdoa dengan Tuhan dan sementara mendengarkan apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan perintahkan melalui malaikat. Kepada Yohanes, wahyu Yesus Kristus disampaikan melalui malaikat kepada Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos. Salah satu penglihatannya yang pertama di mana Rasul Yohanes mengalami suatu pemandangan, suatu gambaran yang begitu indah. Ia memasuki surga dan melihat tahta Allah. Saudara tahu maksud perkataanku? Berarti suasana hatinya dia dipastikan Yohanes ada dalam perasaan takut, hormat, dan bingung, di mana ia melihat penglihatan yang spektakuler. Sebenarnya mengapa Yohanes tidak belajar pada masa yang lalu? Karena dikatakan dalam masa yang waktu yang lalu, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata, malaikat itu berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Puji Tuhan, malaikat itu mengingatkan. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita menghormati atau menghargai kepemimpinan hamba Tuhan, kemegahan gereja, orang Kristen yang berhasil, orang Kristen yang terkenal, dan bukan melihat kekuatan Kristus. Kita jangan menyembah kaisar yang powerful, tipu daya antikris, ideologi dunia, karena semua itu bukan Kristus. Ini bukan kekristenan yang benar. Kita sering jumpai orang Kristen ketika berhadapan dengan penguasa atau orang-orang hebat, atau istilahnya sekarang sultan. Bisa saja ia lupa tentang integritas dirinya sebagai orang Kristen. Ia bisa saja menunjukkan toleransi beragamanya yang sedemikian rupa, tetapi ia juga bisa saja merendahkan derajat Kristus di hadapan orang itu. Hanya untuk supaya diterima, hanya untuk supaya mendapat keuntungan, maka ia menghalalkan berbagai cara. Paham, saudara? Ini orang, begitu melihat orang penting, wah dia sangat sujud. Bahkan dia tidak rasa dia sudah masuk dalam menyembah orang itu. Itu idolatry. Karena kebanggaan penghormatan seperti itu tidak membawa kepada Kristus. Dan Yohanes ditegur untuk tetap saja menyembah Tuhan dan bukan malaikat. Saudara, dalam kitab Wahyu, pesan yang terpenting di sana bahwa kitab Wahyu menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus. Worship to the true of God, menyembah Yesus yang benar. Jadi paham, saudara, kita harus hati-hati kepada orang-orang yang kita hormati, yang kita sanjung. Jangan sampai kita menurunkan derajat Kristus di dalam hubungan ini. Dan secara tidak langsung engkau sudah menyembahnya, engkau sudah menghormati, engkau mengatakan dia segala-galanya dalam hidupku. Dia bisa membuat aku hidup enak, dia bisa membuat aku bahagia. Wow, engkau salah, saudara. Engkau salah. Karena hanya Yesus dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkanmu. Manusia terbatas, manusia ada waktunya, manusia akan jatuh, tetapi Tuhan Yesus akan menyelamatkanmu
Tuhan Yesus akan menolongmu. Oleh sebab itu bagi para pendoa harus hati-hati ketika kita menyembah Tuhan. Jangan sampai penglihatan-penglihatan itu kita bisa salah, kita bisa menganggap diri kita itu berlebihan, kita bisa menganggap diri kita orang yang menerima berbagai-bagai talenta. Hati-hati, karena hanya segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Amin, Soul Seeker, kiranya ini jadi berkat. Dan saya rindu mendoakan Soul Seeker pada kali ini supaya engkau paham bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan. Engkau yang dipilih harus sadar, harus aware, harus peduli dengan hal-hal yang tiny detail dalam hidup rohmu, supaya engkau tidak tersesat, di sana. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, apa yang telah aku sampaikan melalui khotbah singkat ini kiranya boleh menjadi berkat, supaya kami tidak terjebak pada hal-hal yang salah seperti apa yang dilakukan Yohanes. Tuhan, aku mendoakan kepada orang-orang yang Tuhan pilih hari ini, orang-orang yang dipakai Tuhan, Tuhan tetap jagai dengan pertolongan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin dalam langkah demi langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersalah di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menghormati dan mengasihi Tuhan. Biar semua orang yang mendengar kali ini sadar bahwa kami harus hati-hati terhadap pelayanan kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang diagungkan, hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan Yesus yang patut disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Soul Seeker, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Haleluya. Amin.